penyerang Manchester United, Marcus Rashford, telah kembali berlatih seperti biasa. Sementara Rasmus Højlund dapat kembali beraksi ketika Setan Merah menjamu Everton pada hari Sabtu, menurut Insider United. Akun media sosial tersebut memiliki sumber orang dalam terkait berita cedera di klub Old Trafford, dan sejauh ini terbukti dapat diandalkan, dan akan menarik untuk dinantikan apakah keduanya akan menghadapi The Toffees. Rashford ditarik keluar saat kalah 3-1 dari Manchester City pada hari Minggu karena cedera, sementara Højlund tidak dapat dipilih karena cedera lututnya. Namun, pemain internasional Denmark itu berada di Stadion Etihad bersama skuad United, bersama Lisandro Martinez untuk memberikan dukungan kepada rekan satu timnya. Pemain berusia 21 tahun itu mengantongi 8 gol dan 2 assist dalam 8 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi sebelum mengalami cedera, dan United bisa memanfaatkan jasanya saat ini. Mereka telah kalah dalam 2 pertandingan liga terakhir mereka karena ketidakhadirannya, dan kehilangan pengaruh besarnya di sepertiga akhir lapangan. Kekalahan dari Man City membuat United terpaut 11 poin dari 4 besar, dan mereka tidak boleh kehilangan poin lagi di 11 pertandingan tersisa jika ingin bermain di Liga Champions musim depan. Jurnalis kredibel, Fabrizio Romano, menjelaskan bahwa MU belum melakukan kontak apapun dengan Zinedine Zidane, sementara manajer Setan Merah saat ini Ten Hag telah mengadakan beberapa diskusi awal yang positif dengan Ineos. Ten Hag tidak sedang menjalani musim terbaiknya di United, dengan Manchester City kembali memberikan mereka kekalahan di akhir pekan. Meski begitu, Ten Hag melakukan tugasnya dengan baik di musim pertamanya di Old Trafford, memenangkan final Piala Carabao dan mencapai final Piala FA, jadi akan menarik untuk melihat apakah hal itu memberi lebih banyak waktu bagi ahli taktik Belanda itu. Ada lebih banyak laporan tentang masa depan Erik ten Hag di Manchester United, dengan Zinedine Zidane nama terbaru disebutkan sebagai kandidat untuk pekerjaan itu. Namun, Romano menegaskan apa yang Ineos putuskan akan ternampak setelah posisi direktur olahraga mereka resmi bekerja. Setelah diskusi awal yang positif dengan Ten Hag, posisinya aman sampai akhir musim. Aston Villa, Tottenham Hotspur dan Manchester United menjadi kandidat utama untuk merebut tempat terakhir di 4 besar. Aston Villa menempati posisi keempat dengan 55 poin, unggul 5 poin atas Spurs dan 11 poin atas MU. Namun, ada kemungkinan peringkat kelima sudah cukup untuk mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Dengan format baru berisi 36 tim peserta di Liga Champions 2024-2025, maka akan ada 4 tim tambahan. Aston Villa masih harus menghadapi 5 tim dari 6 besar Liga Inggris sebelum musim berakhir. Dimulai dengan pertandingan yang akan sangat menentukan melawan Tottenham pada Minggu. Selain itu, Villa juga masih harus melawan Arsenal, Chelsea, Brighton dan Liverpool dalam 6 pekan terakhir. Selain Aston Villa, masih ada sejumlah tim yang berpotensi merusak harapan Spurs untuk lolos ke Liga Champions. Di antaranya Newcastle United, City, Arsenal dan Liverpool. MU sangat membutuhkan salah satu rival mereka terpelesat untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. 2 calon juara, Liverpool dan Arsenal, menjadi lawan terberat di antara pertandingan terakhir. Hasil laga melawan Chelsea dan Brighton mungkin juga berdampak besar bagi peluang Setan Merah. Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka telah berjuang untuk menjadi bek kanan untuk Manchester United dan perang mereka akhirnya akan segera berakhir. Wan-Bissaka mengakhiri musim sebagai pilihan pertama di posisinya, dan dia memulai 4 pertandingan pertama musim Liga Premier saat ini sebelum mengalami cedera hamstring. Sejak pulih dari cederanya pada bulan September, Wan-Bissaka hanya menjadi starter dalam 6 pertandingan Liga dan dia absen selama 2 bulan terakhir karena masalah yang tidak diketahui. Sebagai perbandingan,
Dalot telah menjadi starter dalam 24 dari 27 pertandingan di liga musim ini dan dia mendapatkan kembali performa yang membuatnya mendapatkan pujian sebelum Piala Dunia di Qatar pada tahun 2022. Dalot adalah salah satu nama pertama yang masuk dalam daftar tim, dan dia adalah salah satu dari sedikit yang mendapat pujian saat melawan Manchester City, meskipun tim asuhan Pep Guardiola mengklaim kemenangan 3-1 dalam derby. Angka-angka Dalot menegaskan bahwa dia kembali memainkan sepak bola terbaiknya setelah periode yang penuh gejolak. Melawan City, Dalot memiliki tingkat kemenangan tackle 100%, ia menyelesaikan semua dribblenya dan memenangkan 80% duelnya, yang menunjukkan bahwa ia melakukan semua yang ia bisa untuk membantu tim. Pemain berusia 24 tahun itu adalah pemain terbaik di lini belakang, dan memberikan nilai lebih di area sayap dibandingkan Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford, serta Antony dan Omari Forsan ketika mereka masuk. Tapi mungkin statistiknya yang paling mengesankan musim ini adalah kebugaran dan ketersediaannya. Hanya 4 starter reguler United yang terhindar dari cedera dan Dalot termasuk di antara mereka. Manchester United dilaporkan sedang merencanakan transfer untuk bek Chelsea, Trevor Chalobah. Posisi bertahan adalah area yang ingin ditangani United menjelang jendela transfer musim panas. Musim ini, cedera pada pemain kunci di lini belakang berperan besar dalam menghalangi tim untuk meraih hasil dan penampilan yang konsisten. Untuk menempatkan kesengsaraan klub ke dalam konteksnya, satu-satunya bek tengah yang fit yang saat ini tersedia untuk MU menjelang akhir musim adalah Rafael Varane yang rentan cedera, Victor Lindelof yang terpaksa bermain sebagai bek kiri, dan Willy Kambuala, pemuda 19 tahun. Setan merah telah dikaitkan dengan pemain seperti Antonio Silva, Benfica, Gonçalo Inácio, Sporting Lisbon, Jean-Claire Todibo, Ogice Nice, Jarrad Brandtwaite, Everton, Edmond Tapsoba, Bayer Leverkusen, Leny Yoro, Lille, dan Marc Guehi, Crystal Palace, sekedar menyebutkan beberapa nama. Chalobah adalah pemain yang juga diminati oleh juara Inggris 20 kali itu. United diyakini berada di jalur yang tepat untuk kembali bersaing untuk mendapatkan bintang Chelsea itu. Chalobah akan segera keluar dari Stamford Bridge dan sedang mencari tujuan keluar di mana ia dapat dijamin mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Diyakini bahwa United telah mengejar Chalobah sejak musim panas lalu tetapi tidak berhasil dalam upaya mereka untuk mendaratkannya. Inter Milan dan Bayern Munich juga merupakan pengagum Chalobah. Chelsea berada di ambang pelanggaran peraturan financial fair play dan harus segera melakukan penjualan. Itu bukan berita bagus mengingat cedera otot Rasmus Højlund dan dengan absennya Anthony Martial, Meneer tidak memiliki pilihan spesialis lain yang bisa dia gunakan. Dia bisa memainkan Amad Diallo, Scott McTominay atau Omari Forson sebagai false nine, tetapi jelas mengapa pemain Belanda itu meminta penambahan di lini depan sejak musim panas. Menurut The Independent, juara Liga Inggris 20 kali itu kemungkinan akan kembali ke target musim panas lalu Victor Osimhen, yang dikatakan memiliki klausul pelepasan 110 juta euro dalam kontraknya saat ini. Jumlah tersebut masih merupakan jumlah yang besar dan Ineos memang memiliki rencana untuk merekrut talenta-talenta muda, namun peluang untuk mendatangkan seseorang yang telah terbukti menjadi pemain elit namun memiliki profil yang tepat dalam hal usia dan kemampuan taktis mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Arsenal dan Chelsea disebut-sebut sebagai yang terdepan, namun perubahan lanskap di United setelah kedatangan Ineos dapat memberikan keuntungan bagi United. Namun, rival utama mereka sepertinya adalah Paris Saint-Germain yang akan kehilangan Kylian Mbappe di musim panas nanti. Dan mereka membutuhkan bintang di depan yang bisa mencetak gol. Siapa yang lebih baik dari pencetak gol terbanyak Serie A musim lalu? Pemain asal Nigeria ini telah mencetak 13 gol dan 4 assist kali ini, tidak terlalu mengesankan dibandingkan musim lalu, namun Napoli benar-benar kesulitan kali ini namun ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak mereka.